Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Jadi kalau memang resonate, tolong ambil yang positif-positifnya aja ya. Kalau nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Jangan ambil beban orang lain, oke? Kalau kamu tertarik untuk personal reading, kamu bisa hubungi aku di nomor yang udah aku tulis di deskripsi di bawah video ya. Di situ kamu bisa nanya apa aja ya, mau nanya tentang pekerjaan, bisnis, keuangan, kesehatan, ataupun masalah percintaan kamu, atau mungkin masalah dengan keluarga, orang tua, atau dengan anak, atau juga yang masih single ingin tahu jodohnya seperti apa, bisa juga ya. Oke Capricorn, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat keuangan kamu bagus ya, akan ada peningkatan, tapi untuk percintaan agak sedikit rumit ya. Oke, lanjut. Di sini aku lihat untuk beberapa dari Capricorn yang cewek, hanya beberapa ya, jadi nggak untuk semua orang. Aku lihat di sini ada yang berhubungan dengan orang yang sudah berkeluarga gitu ya, orang yang sudah punya pasangan. Dia atau mungkin kalau dia belum menikah, dia tuh punya wanita lain gitu selain kamu gitu ya. Tapi ini hanya untuk beberapa yang resonate ya, jadi nggak untuk semua orang. Kalau nggak resonate tolong jangan dipaksakan ya. Oke. Mungkin kamu juga nggak tahu gitu, tapi akhirnya nanti kamu akan tahu sendiri ya. Ada yang bosan dengan pekerjaan saat ini. Mungkin kamu udah kerja keras setiap hari gitu, tapi nggak ada perkembangan di tempat kerja kamu ya. Gajinya gitu-gitu aja, nggak naik-naik. Tapi kamu jangan menyerah ya Capricorn. Kalau kamu kerja dengan baik, kamu kerja dengan tulus dari hati, aku lihat di sini nanti akan ada peningkatan, tapi perlahan-lahan gitu ya. Jadi fokus aja dengan pekerjaan kamu yang sekarang ya, karena nanti gaji kamu akan ditingkatkan gitu. Tapi kamu juga harus tahu kalau gaji yang lebih tinggi itu tanggung jawabnya juga jadi lebih besar gitu ya, pekerjaannya justru jadi lebih berat gitu ya. Oke, untuk Capricorn yang single, sebenarnya di sini banyak yang suka sama kamu ya, banyak yang mendekati kamu. Tapi rata-rata semuanya tuh kayak masih muda gitu ya, lebih muda dari kamu, atau mungkin dia udah berumur tapi pemikirannya tuh kayak belum dewasa gitu ya. Komunikasi aku lihat juga kurang bagus gitu ya. Jadi setiap kali kamu nanya kenapa, orang itu hanya bisa menjawab dengan banyak sekali alasan gitu ya. Mungkin sibuk kerja lah gitu ya, atau mungkin dia lagi banyak masalah gitu ya. Menurut kamu kayaknya dia itu nggak serius gitu, karena komunikasinya nggak bagus gitu ya. Kadang chattingnya nggak dibalas seperti itu. Jadi mungkin kamu berpikir lebih baik kamu pergi aja gitu ya, mencari yang lain gitu. Dan justru setelah kamu pergi, kamu akan jadi lebih bahagia gitu ya, karena kamu nggak berhubungan dengan orang yang nggak jelas gitu ya. Oke, mantan di sini mantan masih menunggu kamu ya. Tapi kayaknya kamu udah nggak peduli lagi gitu. Kamu di sini hanya ingin hidup bahagia ya. Kamu
udah tahu mantan kamu karakternya seperti apa, sifatnya kayak gimana, kamu nggak mau gitu. Kamu nggak mau berurusan lagi dengan orang-orang yang apa ya, bukan toksik, tapi kamu hanya ingin mencari kebahagiaan kamu, itu aja sih ya. Jadi kamu lebih baik healing, kamu ingin membuat diri kamu happy, menikmati hidup ya, menjadi orang yang single dulu gitu. Kamu ingin sukses dulu, kamu ingin menikmati masa-masa single kamu gitu ya, sebelum nanti kamu menikah gitu ya. Karena aku lihat di sini nanti ada yang segera menikah dan segera punya baby. Untuk beberapa juga ada yang menikah dengan orang yang sudah punya baby, sudah punya anak gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada seseorang yang sayang banget sama kamu ya. Kamu tahu dia itu siapa? Dia di sini menyembunyikan perasaannya dia ya, karena mungkin dia tahu kamu udah punya pasangan gitu, atau kamu udah punya pacar baru seperti itu. Tapi di sini dia nggak menyerah gitu ya, dia rela menunggu sampai kapanpun kamu siap gitu. Kalau misalnya kamu sudah punya pacar, dia nunggu kalian itu putus gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, dia nunggu kamu jadi duda gitu, jadi janda gitu ya. Jadi orang ini bener-bener sayang sama kamu gitu. Jadi dia selalu menunggu kamu. Menurut dia kamu tuh orang yang tepat untuk dia ya. Dia tulus sayang sama kamu. Dia juga nggak suka main-main. Dia ingin punya hubungan yang serius dengan kamu, Capri ya. Kalau aku lihat memang dia tuh sabar banget. Dia menunggu waktu yang tepat gitu ya. Semakin lama dia mengenal kamu tuh dia jadi semakin jatuh cinta sama kamu, Capri ya. Di sini dia lagi stalking kamu dari kejauhan gitu ya. Hanya bisa melihat status kamu di media sosial gitu ya, mungkin di Facebook, Instagram. Tapi kalau misalnya dia diam-diam terus ya, sayangnya dia akan kehilangan kesempatan bisa jadi pasangan kamu ya. Tapi kalau memang kamu sudah punya pasangan ya nggak mungkin juga dia langsung nabrak gitu ya, langsung aja bilang dia suka sama kamu gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi dia menunggu waktu yang tepat itu sudah benar ya. Kalau misalnya dia menunggu sampai kamu putus seperti itu. Kalau aku sih paling nggak suka menunggu ya, tapi kalau sampai orang ini rela mati-matian menunggu kamu, aku rasa dia memang sayang banget sama kamu ya. Oke. Aku juga lihat ada beberapa dari Capri yang akan menikah gitu ya, dengan orang yang sudah punya anak gitu ya, single parent. Atau kamu terpaksa menikah karena ada baby di sini. Tapi itu enggak untuk semua ya, itu hanya untuk beberapa yang resonate. Jadi tolong jangan dipaksakan ya kalau enggak resonate. Oke, aku juga lihat ada yang menyesal karena seharusnya dia itu menikah atau memilih kamu bukannya orang lain gitu ya. Jadi mungkin nanti di sini ada orang yang telepon atau chatting sama kamu, SMS bilang kalau dia tuh menyesal seharusnya dia tuh menikahnya sama kamu, memilih kamu gitu. Aku juga lihat kamu ini orangnya terlalu baik gitu ya, ngurusin hidup orang lain ya, Capri. Mungkin ada yang bilang dia tuh dimanfaatin pasangannya, dikhianati pasangannya, dimanfaatin keluarganya lah gitu ya. Itu urusannya dia ya, Capri. Tugas kamu itu hanya menjadi pendengar yang baik aja gitu ya. Kamu nggak perlu ngeluarin duit hanya karena merasa kasihan sama orang lain gitu ya. Yang ada malah kamunya yang dimanfaatin gitu ya. Jadi kamu juga harus pintar. Kamu harus tahu batasan-batasannya ya. Kalau dia sudah punya pasangan ya, jangan terlalu deket gitu ya, biasa aja gitu. Jangan sampai kebaikan kita tuh malah
dimanfaatin sama orang lain. Kadang juga kebaikan kita justru malah dianggap buruk sama orang lain gitu ya. Mungkin maksud kamu ingin dengerin curhat dia, ngasih dia nasihat, tapi sebenarnya itu nggak perlu juga gitu ya. Apalagi kalau orang itu sudah punya pasangan, seharusnya dia itu menyelesaikan masalahnya dia sendiri dengan pasangannya dia gitu, karena urusan keluarga itu sangat private gitu ya. Oke. Aku juga lihat ada hubungan segitiga antara kamu dengan orang yang sudah punya pasangan ya, yang tadi aku bilang. Kalau orang itu memang punya masalah dengan pasangannya, bukan urusan kamu gitu ya untuk ikut campur ya. Sebenarnya bukan ikut campur, tapi hanya ingin apa ya, menjadi orang baik aja. Kalau dia curhat ya dengerin aja gitu ya, tapi nggak usah dibikin baper gitu ya, misalnya yang berlebihan gitu ya. Takutnya nanti kita yang kena masalah gitu ya, karena ini mungkin istrinya orang atau suaminya orang gitu ya. Jadi santai aja gitu. Oke, Kapri, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye bye.